tadi di acara yang kedua, yaitu program ekonomi kreatif yang kedua, yaitu Club Talk EduShare. Nah, kita udah di video kedua nih dengan bintang tamu yang beda. Kan di UPN sendiri tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang sangat-sangat kreatif nih dalam membangun bisnisnya, usahanya. Nah, salah satunya ini kakak-kakak ini. Nah, kita penasaran banget kan siapa kakak ini. Jadi perkenalan boleh banget dari nama, jurusan, dan angkatan berapa nih. Oke, aku mulai ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama aku Nur Afifah, panggil aja Iva. Aku dari Teknik Geofisika angkatan 2018. Dan saya Sanul Rizal Husen, sering dipanggil Rizal, dari Pertanian 2019. Ini masih muda-muda banget tapi udah punya ide-ide keren banget nih. Terus kita juga penasaran sih, pasti teman-teman yang ada di rumah ini mereka usahanya apa sih? Jadi boleh dijelasin nih secara singkat usaha apa sih yang kalian mulai? Oke, jadi kita tuh bikin usaha mengenai pembuatan gift box kotak kado kemasan kayak gini yang berbahan dasar limbah kulit nangka muda. Bahan baku itu kita dapat dari sentra gudeg yang ada di Jogja. Wah, sangat-sangat ramah lingkungan banget ya usahanya ini teman-teman. Selain kreatif, mereka juga manfaatin barang-barang yang ada di sekitar mereka. Nah, aku penasaran nih, apakah produk yang mereka buat itu apakah dalam satu ukuran atau bermacam-macam varian? Jadi kalau untuk produk kami, karena dengan pemahaman bahwa produk Giftbox sendiri diperlukan dengan berbagai macam ukuran, juga berbagai macam kebutuhan. Jadi di sini kami membuat dalam berbagai macam ukuran dan bentuk, termasuk yang udah bisa teman-teman lihat juga di sini. Ada mulai dari ukuran terkecil yang kiranya nanti jadi isi barang-barang dengan ukuran segini nih, mungkin cincin kalau mau, terus sok-sok lamaran pakai gaya ramah lingkungan gitu kan, terus ukurannya segini, tapi dan dengan ukuran-ukuran lain yang lebih besar juga kita menyediakan. Jadi paling enggak dari produk kami ini dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan yang ada di pasar juga. Wah, variatif banget ya ukurannya. Jadi teman-teman misalnya kalian mau yang sangat-sangat cinta ramah lingkungan terus membutuhkan box tuh, di sini tuh nggak cuma satu ukuran aja nih, jadi macem-macem nih. Tapi kita penasaran juga nih, pasti teman-teman juga penasaran, latar belakang apa sih yang bikin kakak memutuskan untuk bikin usaha ini? Oke, jadi awalnya aku sama temanku itu kayak kita diskusi gimana nih, kalau di Jogja tuh kan banyak nih, ada limbah, ada gudeg. Nah, sedangkan gudeg kan pasti menghasilkan limbah kan, dan gudeg kan bahan bakunya itu nangka muda. Pasti kan kulitnya nggak dipakai, terus ada juga bijinya juga nggak dipakai. Nah, gimana caranya kita ngolah kulit nangka itu jadi barang yang punya nilai guna, yang bisa menghasilkan profit juga. Nah, terus kita langsung survei pasar nih, kita survei kebutuhan pasar tuh yang lagi dibutuhin apa aja sih. Nah, ternyata menurut Google Trend yang kita survei itu ada peningkatan kebutuhan gift box di pasaran. Nah, itu tuh seiring dengan pandemi COVID 2020 gitu loh. Wah, inspiratif banget nih. Ternyata ide itu muncul karena kesadaran lingkungan juga ya, Kak. Dan saya mau nambahin ini juga, ya, teman-teman perlu tahu bahwa dari Giftbox sendiri, Giftbox bahan dasar yang diperlukan dalam Giftbox sendiri itu sebenarnya ada beberapa, dan bahan pokoknya itu ada kertas, limbah kertas, juga ada limbah kayu. Jadi serutan-serutan kayu itu yang biasanya terus dibuang ketika sedang proses pembuatan kayu itu akan digunakan sebagai bahan untuk mengolah dan membuat kertas. Jadi ada kertas bekas juga limbah dari kayu tadi. Nah, di sini karena kesadaran atas banyaknya limbah dari kulit nangka di Jogja tadi, dan terus kita menemukan bahwa sebenarnya kulit kayu atau serbuk kayu tadi dapat digantikan dengan kulit nangka yang sudah dikeringkan terus dihaluskan, jadi sebagai pengganti kayu. Jadi di sini kita menggunakan kedua bahan tadi, limbah kulit nangka yang dikeringkan sebagai pengganti serbuk kayu, juga karena Jogja adalah kota pelajar yang dimana limbah-limbah kertas itu juga banyak. Terus mungkin teman-teman praktikum juga, teman-teman ngelakuin tugas, mengerjakan tugas kan banyak-banyak kertas juga yang akhirnya tidak terpakai, atau bahkan ketika praktikum perlu revisi kan banyak kertas yang terbuang juga. Jadi atas kesadaran itu
kita mengoptimalkan gimana caranya agar kedua limbah tersebut dapat diolah kembali. Juga lebih jauh lagi sebenarnya ada prinsip zero waste yang ingin kami tekankan gitu. Jadi meminimalisir adanya limbah, adanya sampah dari proses pembuatan gudeg. Jadi dalam seluruh proses pembuatan gudeg kan hampir semua bagian itu dipakai, kecuali kulit itu sendiri. Jadi dengan kita memanfaatkan kulitnya lagi untuk pembuatan kertas, kita turut untuk mengoptimalkan prinsip zero waste tadi. Wah ya ampun, mereka benar-benar memikirkan jangkau waktu ke depan ya tentang limbah dan kesehatan lingkungan itu sendiri. Nah terus yang kedua itu selanjutnya yaitu modal ini tuh mereka apakah itu dari pribadi atau dari manakah asal dari modal itu sendiri Kak? Untuk modal sebenarnya kita ini kan program dari kreativitas mahasiswa. Nah, kita dapat modal itu dimodali oleh Kemendikbud. Ada dana, terus kita lakuin deh program itu, terus kita menghasilkan usaha Jackbox ini. Menginspirasi banget nih, makin lama-lama nih terbuka nih. Jadi teman-teman misalnya mau usaha juga bisa melalui PKM ini ya Kak. Jadi misalnya mahasiswa UPN yang lagi nonton nih pengen punya ide-ide bisa nih melalui jalur PKM itu sendiri, nanti akan seleksi nanti. Terus alasan apa sih yang bikin kakak-kakak ini memutuskan untuk bikin usaha ini? Ya kan kalau mau dipilih ke belakang setelah kita jelaskan tadi juga, setelah kita tahu ada persoalan di hulunya gitu kan, di awal ada persoalan limbah kulit nangka, juga ada persoalan dari limbah kertas. Juga untuk menentukan produk apa yang akan kita pilih, kita melakukan survei pasar yang tadi juga udah disinggung sama Mbak Nur Afifah dan Yesi. Jadi kan tadi kan udah disinggung bahwa ada survei pasar yang kita lakukan, dan selama masa pandemi ini dari data Google Trend juga penggunaan Giftbox sendiri itu relatif meningkat, dan di Yogyakarta adalah provinsi dengan peningkatan penggunaan Giftbox tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berbarengan dengan kondisi pandemi yang menuntut orang-orang untuk stay di rumah, tetap di rumah, sehingga banyak melakukan transaksi online yang membutuhkan wadah. Jadi karena kebutuhan terhadap wadah khususnya Giftbox ini meningkat, itu kan hilirnya kan ada kebutuhan untuk Giftbox, juga ada persoalan di pangkalnya tadi, ada limbah. Jadi kita mengarahkan gimana caranya untuk mengatasi persoalan di awal tadi, limbah kulit nangka juga limbah kertas, untuk menyelesaikan persoalan di hilirnya tadi, yaitu kebutuhan terhadap Giftbox. Oleh karena itu kita memilih produk ini yang harapannya nggak cuma terus dapat mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi juga menyelesaikan, memecahkan masalah di hulu dan hilir. Nah kalau targetnya dari Jackbox ini apakah hanya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta di usia mahasiswa, ataupun gimana sih target pasar dari kalian sendiri? Untuk target pasar sebenarnya kita masih memasarkannya tuh ke masyarakat umum ya, buat teman-teman yang masih kuliah atau pelajar atau masyarakat biasa yang butuh kota kado buat ngadu temennya, ngadu pacarnya kayak gitu. Tapi kita juga untuk rencana kedepannya kita akan berusaha buat bekerja sama dengan kayak toko souvenir, toko alat tulis buat memasarkan ini. Dan untuk informasi aja, kalau kita udah bekerja sama dengan salah satu UMKM produksi sabun tangan gitu. Terus sistem pemasaran yang kalian lakuin untuk memasarkan dari produk kalian sendiri ini gimana sih? Nah itu untuk teman-teman semua yang nanti butuh kota kado, mungkin juga ntar lagi kan banyak nih yang bakalan lulus juga, terus teman-teman mesti pengen ngasih kado, pengen menghadiahi temannya yang lulus, atau mungkin temannya yang selesai seminar proposal juga ujian magang butuh box juga kado-kado. Teman-teman semua bisa cek di jackbox.id Instagram kita, nanti bisa dipesan melalui DM Instagram, atau juga nanti sana ada kontak person untuk menghubungi secara langsung lewat WhatsApp. Nah itu tadi udah dijelasin banget sama kakak-kakak ini. Terus apa sih inovasi yang kalian lakuin, kalian kembangin biar produk kalian ini lebih unggul dibandingkan produk lain? Jadi kayak orang lain langsung eye catching gitu, aku harus pilih produk ini. Kenapa kok kita memilih produk ini juga yang sebenarnya jadi inovasi sejak awalnya gitu? Sebenarnya kita mau membranding sejak awal itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, juga segala tindakan yang kita lakukan itu paling enggak jangan sampai kita
sebatas menganaktirikan alam gitu. Jadi terus kita mengabaikan bahwa perlunya ada pelestarian terhadap alam itu juga. Jadi nilai utama yang sebenarnya ingin kita tanamkan dalam produk kita itu nggak sebatas terus untuk memenuhi kebutuhan juga mengambil keuntungan, tapi bahwa dengan teman-teman semua membeli produk kami, teman-teman semua melariskan produk kami, juga menambah uang saku kami, itu nanti teman-teman juga turut dalam melestarikan lingkungan yang ada juga. Jadi value utama yang ingin kami tanamkan sebenarnya posisinya ada di sana. Iya, jadi usaha Jacky Box ini tuh tidak hanya untuk orientasinya tuh profit, tapi kita juga mengkampanyekan mengenai gerakan peduli lingkungan. Jadi kita tuh punya tagline kita tuh kayak use our product, save our world, kayak gitu. Wah ya ampun, inovasi banget ya, inspiratif juga kreatif nih, unik banget mereka ide-idenya. Tapi kan selama pandemi ini pasti ada aja masalah-masalah yang datang. Tapi gimana sih perjalanan bisnis dari Jacky Box ini selama pandemi ini? Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan usaha-usaha yang lain yang dijalankan selama masa pandemi. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang terus akhirnya kita hadapi, termasuk diantaranya karena event juga berkurang, nggak mungkin terus taraf ekonomi juga, kemampuan ekonomi sebagian orang menurun. Jadi di beberapa kondisi sempat tuh kita sulit memasarkan dari produk kami juga karena selain jumlah, karena tadi jumlah permintaan banyak, tentu jumlah penawaran kan juga banyak. Jadi kita cukup bersaing di sana. Terus selain itu juga, tapi pada prinsipnya asalkan terus tetap dijalani secara konsisten, itu ya bisa lah. Terus tiap bulan kita tetap menjualkan produk kita dengan baik. Nah teman-teman, itu dia tadi udah bicara panjang lebar banget tentang usaha-usaha dari mulai dirintis sampai perjalanan selama pandemi. Nah misalnya teman-teman di rumah lagi merintis atau udah punya ide usaha atau udah menjalankan usaha tapi merasakan aduh di pandemi ini agak menurun, bingung kayak gimana, bisa banget cerita kakak-kakak ini menginspirasi kalian nih, atau kakak-kakak ini punya saran, pesan atau pesan gitu buat teman-teman yang lagi merintis ataupun yang sedang menjalankan usahanya nih. Apa dulu? Kalau pesan dari saya, mumpung masih muda, terus habis itu mumpung masih ada yang nanggung juga, kalau teman-teman semua utamanya kan bisa lah itu dicoba-coba. Kesalahan terus kalau usahanya salah, gagal juga nggak masalah juga. Atau kalau terus gagal dalam usaha, terus dari situ uang sakunya misal habis juga nggak mati kan, masih punya teman, masih punya orang tua, tetap masih dikasih makan loh. Jadi dicoba-coba aja, mumpung masih muda juga, lakuin kesalahan. Tetapi kalau emang terus mau usaha, kalau gagal mati ya jangan, ya bijak-bijak aja lah. Tapi sebisa mungkin optimalkan kesempatan yang ada itu. Kalau baru merintis ya kayak semangat aja, jangan takut kalau mau mulai. Meskipun kita masih kuliah kan, kewajiban kita kan studi kan, tapi juga kita pasti butuh uang kan. Nah selain buat bantu kedua orang tua kan juga bisa bantu buat diri sendiri kalau mau butuh beli apapun kayak gitu. Jadi kayak mulai aja dulu, nggak usah takut. Ya, dan kalau dari saya juga buat teman-teman semua, kalau ngomong merintis, kita juga masih merintis dan nggak tahu juga nanti ke depannya bakalan akhirnya gimana juga. Namanya bisnis kan dinamis, jadi paling nggak ada prinsip usaha yang kita lakukan untuk kita terus nyoba aja dulu, salah juga nggak apa-apa, paling nggak nanti ke depannya jadi pembelajaran besar di kehidupan selanjutnya, atau untuk menjalani hidup lebih lanjut kan tetap setiap proses yang kita lakukan akan banyak pelajaran yang kita dapat. Toh terlebih lagi untuk teman-teman semua yang paling nggak kuliah di sini juga kan masih banyak teman, terus masih ada orang tua juga. Kalau gagal pun nggak terus serta-merta kita bakalan nggak bisa lanjutin hidup gitu loh. Jadi uang sakunya disisihin buat coba-coba, buat terus belajar juga nggak masalah. Nah itu dia sarannya, teman-teman bisa ambil ilmu di sini, kalian juga bisa dapat ilmu wawasan. Nah udah di ujung acara nih, acara Craft Talk and Share. Nah aku Yesi Bulan Octaviana selaku staf Kementerian Ekonomi Kreatif dan kakak-kakak yang keren ini pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video Craft Talk and Share selanjutnya.